Salam Sobat Budaya. Saat ini saya sedang berada di lantai 2 Museum Gubuk Wayang, tengah mengamati dan menyimak buku komik, yaitu Denny Manusia Ikan. Komik ini tadinya adalah dimuat dalam majalah Bobo berupa suatu cerita bersambung, dan kemudian oleh Kompas Gramedia dibukukan hingga menjadi beberapa buku komik yang terdiri dari belasan komik. Sobat Budaya, komik ini sekarang tidak ada lagi. Ini adalah kisah Denny Manusia Ikan, hanya tinggal sejarah. Justru karena tinggal sejarah, maka kemudian saya berusaha mengungkapnya kembali untuk saya persembahkan kepada Sobat Budaya sekalian. Komik ini masa jayanya, masa terbitnya antara 1968 hingga 1975. Ditulis oleh Scott Goodall dan kemudian digambar oleh John Stokes. Bercerita tentang seorang anak bernama Denny dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya kita bisa melihat juga Fish Boy, Denizen of the Deep, gitu judulnya dalam bahasa aslinya, yang ditulis oleh Scott Goodall dan digambar oleh John Stokes tadi. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu tadi, Denny Manusia Ikan. Komik ini bercerita tentang perjalanan sepasang orang tua dengan anaknya, dan kemudian anaknya jatuh ke laut, hilang di laut begitu di sekitar Papua Nugini. Dan anaknya yang hilang tersebut pada akhirnya berkelana di laut. Karena terlalu banyak di laut, dia pun kemudian berubah, fisiknya berubah. Di antara jemari kaki dan tangannya muncul selaput, bahkan juga dia mempunyai insang, dan kemudian dia pun mahir berbahasa makhluk-makhluk laut. Nah, dengan kepandaian itulah kemudian anak tersebut yang bernama Denny berkelana di laut dan selalu menolong manusia baik di laut maupun di darat. Dalam perjalanan itulah Denny menemui berbagai macam masalah, berjumpa dengan berbagai macam jenis orang, yang baik, yang buruk, yang ingin mencelakai maupun ingin menolongnya. Orang-orang dengan segala kelebihan dan kelemahannya, orang-orang dengan segala kebaikan dan kejahatannya. Ini sebenarnya tujuan daripada penulisnya, untuk mengajarkan kepada sesama bagaimana kebaikan-kebaikan tersebut dapat ditunjukkan lewat seorang Denny Manusia Ikan. Pengembaraan Denny tersebut sangat menarik. Dilukiskan begitu dalam komik yang begini, bergambar hitam putih saja, dan gambarnya pun cukup padat. Satu halaman bisa mencapai 8 gambar, sehingga cukup kecil. Dengan kalimat-kalimat yang padat, dengan gambar-gambar yang padat, sehingga buku komik Denny Manusia Ikan ini sangat mengasihkan untuk dibaca. Sangat mengasihkan untuk melihat bahwa bagaimana Denny, yang sebenarnya pemuda bule, bukan pemuda Indonesia ini melalui berbagai macam rintangan, baik dari manusia maupun hewan dan maupun alam, dan bagaimana juga dia bersahabat dengan para binatang, manusia, dan tumbuhan. Begitulah persahabatan sang Denny dituangkan dalam berjilid-jilid buku, hingga terakhir kita dapat lihat di sana pada tahun 1975
Ending dari cerita tersebut adalah Denny berhasil berjumpa kembali dengan orang tuanya. Orang tuanya yang mengira Denny sudah meninggal sangat gembira menjumpai anaknya ternyata masih hidup. Oleh karena Denny dikira sudah meninggal itulah, maka orang tuanya tidak berusaha mencari Denny tersebut. Baru setelah kemudian dapat kabar bahwa Denny masih hidup dan berjumpa, di sanalah orang tuanya percaya bahwa sebenarnya anaknya bukan mati seperti yang mereka percayai dulu. Nah, perjalanan Denny mulai dari berpisah dengan orang tuanya dan dikira menghilang atau mati tersebut hingga berjumpa kembali tersebut, itulah yang dikisahkan dalam berjilid-jilid buku Denny Manusia Ikan. Denny Manusia Ikan adalah bacaan anak-anak sekitar tahun 768 sampai tahun 1975. Saat belum ada TV, saat belum ada tontonan, saat belum ada hiburan, apalagi saat itu belum ada HP atau handphone, sehingga pada waktu itu komik semacam ini merupakan bacaan utama, merupakan tumpuan harapan untuk mendapatkan hiburan pada waktu itu. Orang berani menyewa di penyewaan buku, yang pada waktu itu penyewaan buku tumbuh subur di mana-mana. Mereka mampu menangguh rezeki hingga puluhan ribu rupiah setiap harinya. Persewaan buku begitu laris, dan buku-buku semacam ini pun banyak diburu orang pada zaman dahulu, pada zaman antara 1998 sampai 1975 tersebut. Pada tahun 80-an buku-buku semacam ini masih berjaya. Saya masih ingat di Jogja, buku-buku ini menjadi harapan kami untuk menghibur diri selain nonton TV hitam putih milik tetangga. Dan kemudian kita dapat menjumpainya dan senantiasa memberikan jawaban akan kebutuhan hiburan pada masa-masa itu. Masa-masa saat kita membutuhkan majalah, saat kita membutuhkan komik telah lama berlalu. Saat ini kita disibukkan oleh Facebook, oleh nonton YouTube, oleh nonton Instagram, oleh memencet tombol HP, membalas WA dan mengirim WA, WhatsApp dan sebagainya. Tetapi meskipun demikian, masa-masa tersebut, masa-masa dikala kita masih membutuhkan bahan bacaan tersebut, tetap pantas untuk kita kenang. Itulah salah satu episode perjalanan kita dalam mendapatkan hiburan. Salam Sobat Budaya. Terima kasih.